Oke kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita sehat selalu. Berjumpa lagi di tatap maya kita yang pertama setelah tatap muka. Kita bertemu lagi di modul 2.6. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kakak-kakak, silakan kak. Satu orang dari kita yang mimpin doa. Kak, ini kak Eko kayak udah di angkasa nih kak Eko. Aca doa gom. Tapi kurun dia empat ini. Doa saya. Oke, kak Eka aja kak. Biar cepat kak kita mulai. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Kak Eka yang telah memimpin doa kita pagi hari ini. Sepertinya ada pertanyaan dari Pak Man. Ada Pak Man? Angkat tangan Kak. Nggak ada. Itu nyangkut apa ini? Oh itu yang tadi, oke. Izinkan saya share screen dulu ya kakak ya. Kakak. Loh, itu Mas. Itu yang 5 bang situ bang. Itu kan itu 6. Yang modul titik 1 sampai refleksi itu lah bang kan? Lah video lah. Nah, berarti 2.6 itu. Iya. Ayo dah ada bang. Berapa? Ya kak, ini modul kita di titik 2.6. Assalamualaikum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK di modul 2.6 kak. Nah, sesuai seperti biasa, kesepakatan bersama yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur cek, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kak, ini tujuan dari sesi kita hari ini yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, agenda kita ada 4, refleksi atau review hasil belajar mandiri. Yang kedua, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi dan pesan kunci. Nah kak, di sini refleksi atau review hasil belajar mandiri. Ya kak, di sini sebelumnya kita sudah belajar mandiri ya kak ya, di itu apa namanya, di modul itu sudah ada itu kak. Sedikit saya ulas kembali tentang pembelajaran asesmen otentik ini adalah, nah tujuan ini. Nah, definisi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dari sini
Tujuan pembelajaran OK tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial, di mana perkembangan keterampilan yang kompleks dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang dimiliki dan afektif dari peserta didik. Namun, bertujuan agar peserta didik mampu menggunakan keterampilan gerak tersebut dalam situasi aktivitas yang sebenarnya. Hal ini akan mendorong kepercayaan diri dan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas di luar sekolah. Maka dari itu diperlukan asesmen yang mampu menggambarkan kemampuan peserta didik dalam situasi nyata dan menggunakan hasil asesmen tersebut sebagai alat untuk terus belajar meningkatkan keterampilan geraknya. Asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan dari asesmen otentik ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Ini dapat melibatkan observasi langsung, proyek berbasis aktivitas fisik, dan evaluasi kontinu untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam aspek fisik, sosial, dan emosional berdasarkan situasi yang kontekstual. Nah, beberapa tokoh PJOK seperti Jacqueline, Lea, Lund, dan Metzler, serta Hasti dan Marty menyatakan bahwa bentuk asesmen yang dilakukan dalam konteks nyata dalam pembelajaran jasmani berupa asesmen berbasis kinerja atau performance based assessment yang disebut juga sebagai asesmen otentik dalam pembelajaran. PJOK. Asesmen ini mampu menggambarkan keterampilan fisik, pengetahuan, bahkan sikap dalam konteks aktivitas yang nyata. Asesmen otentik ini juga tidak hanya berhenti pada pengumpulan informasi belajar peserta didik, namun asesmen otentik sangat lekat untuk mendorong perbaikan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Artinya di sini Kak, pembelajaran asesmen otentik ini seluruh siswa itu melaksanakan semua rangkaian dari kegiatan. Beda kalau dengan latihannya. Kayak kalau latihan itu mereka cuma melakukan beberapa dari teknik. Contohnya menendang bola bagian kaki bagian dalam ya cuma itu aja gitu kan Kak. Tapi kalau asesmen otentik ini mereka mempraktekkan semua keterampilan yang mereka dapat, yang mereka ketahui dalam sebuah kegiatan permainan ataupun maupun pertandingan gitu Kak. Itu bedanya latihan dengan asesmen otentik tersebut. Sekarang coba karakter. Menurut Kusnandar, karakteristik penilaian asesmen otentik secara terperinci adalah sebagai berikut. Ada beberapa. Yang pertama, formatif dan sumatif. Penilaian otentik dapat digunakan baik untuk penilaian formatif maupun sumatif. Ini berarti bahwa penilaian otentik dapat dilakukan sepanjang satu semester untuk mengukur pencapaian kompetensi dalam capaian dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur keterampilan performansi. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk umpan balik. Kemudian, manfaat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu kemudian menekankan pada keterampilan praktis. Selanjutnya mengukur kemampuan yang sebenarnya, mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif dan menguatkan pemahaman konsep,
serta mengembangkan keterampilan metakognitif dan meningkatkan umpan balik dan perkembangan peserta didik. Kemudian desain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu ada beberapa juga, Kak, ya. Nah, yang pertama tuh ada langkah mendesain asesmen otentik. Berarti ini nanti kita bahas, Kak. Sekarang kita masuk dulu ke ya, Kak, di sini. Nah, berdasarkan dari dua gambar ini ya, Kak, ya. Bisa lihat, Kak, slide-nya, Kak. Kasih jempolnya, Kak, kalau bisa, Kak. Nah, oke, terima kasih Kak Ika, ya. Nah, di sini ada yang gambar yang pertama ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag, dan yang kedua itu atau gambar B-nya asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Di sini ada dua gambar ya, Kak, ya. Kemudian di sini ini sedikit ada pertanyaan, Kak. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Coba Kakak jelaskan. Ini gambarnya, Kak. Dari dua gambar ini, manakah gambar A atau gambar B kah yang merupakan asesmen otentik? Kemudian Kakak berikan penjelasannya, Kak. Bisa Kakak jawab di kolom chat atau raise hand saja juga boleh, Kak. Kita tunggu waktunya 2 atau 3 menit ya, Kak. Biasa ganon aja dia. Silahkan, Pak. Maaf ya, Pak. Kak lagi batuk soalnya. Di sini sudah ada komentar dari Kak Yelni Alvita. Gambar yang B karena banyak melakukan gerak. Ya, ini baru satu orang. Kita kumpulkan beberapa ini ada dari Kak Wan juga. Gambar 2 karena aktivitas gerak semua teknik bisa nampak. Oke, yang selanjutnya, Kak, kita kumpulkan beberapa informasi dulu, Kak. Silahkan itu Kak Ika atau Kak yang lain, Kak. Di sini juga sudah ada Kak Eka. Nah, Kak Eka gambar nomor 2 banyak melakukan gerak. Kemudian Kak Resi gambar B karena guru melakukan tes keterampilan gerak dan dengan bermain sepak bola. Oke, di sini sudah sedikit tersimpulkan, Kak, ya. Ya,
Memang benar Kak ya. Dari gambaran kedua gambar ini, gambar yang A dan gambar yang B, gambar yang A di mana itu adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag dan yang B asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kalau yang gambar A ini hanyalah untuk sebagai tes-tes biasa saja gitu Kak. Karena itu cuman beberapa dari gerakan saja. Kemudian kalau untuk yang gambar B itu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, itu artinya semua peserta didik mempraktikkan semua keterampilan gerak dalam permainan sepak bola yang telah mereka ketahui dan telah mereka pelajari di dalam permainan sepak bola. Artinya di dalam permainan sepak bola tersebut semuanya sudah mereka lakukan, semua sudah mereka gunakan gitu. Artinya mereka tidak menggunakan satu teknik saja. Artinya kalau asesmen otentik itu semua kegiatan, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kita itu dari awal sampai akhir menggunakan semua teknik keterampilan-keterampilan yang telah mereka pelajari atau yang telah mereka kuasai. Itu kayak sedikit tentang asesmen otentik. Nah, jawaban kakak semua sebenarnya sudah benar sekali gitu kayak sudah memilih gambar B gitu. Nah ini Kak, ini Kak ya. Kemudian bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan Kak. Jawab lagi Kak. Di sini kita lebih banyak diskusinya Kak. Kak dijawab lagi Kak di kolom chat atau jawab langsung juga boleh Kak. Atau raise hand. Ya, oke, Kak Wira. Kak Wira mengatakan peserta didik menampilkan keterampilan teknis dalam sepak bola. Ya, yang lain Kak, ditunggu atensinya Kak. Jadi Kak Resi. Pelibatan asesmen tersebut adalah komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Dari KIL, keterlibatan aktif dalam aktivitas fisik. Kemudian dari Pak Purnawirawan, anak disuruh bermain dalam 2 tim dan yang lain bisa memperhatikan. Ya, Kak, di sini sudah sedikit nampak gambarannya Kak ya. Di sini memang seperti itu Kak ya. Seperti yang sudah Kak jawab semua itu. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Artinya sini semua peserta didik atau peserta didik tersebut itu dalam asesmen ini terlibat aktif semuanya dari awal kegiatan permainan sampai akhir kegiatan permainan dan itu tuh semuanya dinilai oleh guru tersebut baik teknik apa saja yang mereka gunakan, keterampilan apa saja yang mereka gunakan yang telah mereka miliki gitu dalam suatu permainan tersebut. Berarti di sana sudah jelas terlihat apa saja sejauh mana peserta didik kita itu mampu menerapkan keterampilan-keterampilan yang telah didapat dari gurunya gitu ya.
Oke, Kak, kita lanjut lagi Kak ke slide berikutnya di sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid? Kak, di sini kakak ya ada beberapa langkahnya. Kalau kakak itu ada buka modulnya kemarin tuh ada di modul 2.6 itu Kak, di LMS-nya bisa kakak baca-baca juga gitu kan. Di sini langkah-langkah dalam mendesain asesmen otentik itu yang pertama, poin pertamanya identifikasi tujuan pembelajaran. Kita identifikasi dulu kakak, apa tujuan dari pembelajaran kita? Apa materi yang akan kita berikan kepada peserta didik kita? Itu kita identifikasi dulu tujuannya sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Setelah kita mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran, kita tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Kalau di kurikulum 13-nya itu namanya KKM. Kalau di Kumer ini sudah diganti dengan namanya KKTP. Nah, dari sini kita tentukan kriteria dan ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Berarti kita tetapkan dulu Kak, berapa nilai KKTP dari suatu materi atau pembelajaran tersebut. Setelah KKTP kita tetapkan, kemudian kita beralih ke poin yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Artinya sini, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu kita rancang Kak ya. Setelah tujuannya kita identifikasi, setelah kita tetapkan berapa nilai dari KKTP-nya, kemudian kita pilih aktivitasnya untuk tugas otentik tersebut. Kita pilih atau kita rancang aktivitas atau tugas apa saja yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan juga ya, aktivitas tersebut juga melibatkan penggunaan keterampilan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Berarti itu runtun ya kayak signifikan terhubung antara tujuan pembelajaran dengan aktivitas geraknya tersebut. Setelah itu kita lanjut yang ke poin yang keempat, kita rancang dan rubrik penilaian dari asesmen tersebut. Nah, kita rancang rubrik penilaiannya. Buat rubrik penilaiannya yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Setelah rubrik kita rancang, kemudian kita integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Setelah kita integrasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut, kita beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, artinya di sini desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keragaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dan pendekatan peserta didik. Setelah semua kita rancang kakak, kita buat, kemudian kita lakukan uji coba.
Uji coba sebelum pelaksanakan resmi, uji coba asesmen dengan kelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka. Identifikasi potensi kendala dan pertimbangkan apakah penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, setelah kita lakukan uji coba, kemudian kita dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian yang 9, kita revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Setelah kita revisi, kita peningkatkan, kemudian kita refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, setelah itu Kak, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet dan ada yang juga yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik rubrik yang dibuat? Ya Kak, di sini jika dalam kelas Ibu Bapak terdapat peserta didik yang heterogen, Kak ya, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik rubrik yang dibuat? Silakan Kak. Di sini kayak kita diskusi nih Kak. Oke, kita diskusi sebentar Kak. Oke, di sini kita diskusi ya Kak terkait ini. Nanti Kakak akan saya bagi menjadi 3 atau 4 kelompok. Kita bagi berapa? 3 kelompok aja Kak ya. Nanti Kakak ini soal yang ini Kakak diskusikan di dalam kelompok Kakak tersebut. Silakan Kakak buat nanti asesmen otentiknya atau berupa rubriknya yang seperti yang telah saya jabarkan tadi. Yang pertama itu kita identifikasi dulu tujuan pembelajarannya, kemudian KKTP, dan selanjutnya sampai terakhir ke refleksi gitu Kak ya. Silakan nanti Kakak diskusikan di sana. Kita waktunya 30 menit Kak. 30 menit. Bentar ya Kak. Saya bagi dulu. Ini semuanya aktif ya Kak ya. Kita nih. Kalau yang di main room ini artinya kelompok 1 ya Kak ya. Nanti join di roomnya masing-masing ya Kak. Ya silakan Kak yang join Kak. Nanti ininya biar saya fotokan aja nih Kak. Saya fotokan, saya kirim di grup aja. Itu soalnya nih Kak.
Kak, silahkan bagi apa Kak, join Kak di grupnya masing-masing Kak, di kelompoknya masing-masing. Kok belum ada yang join ya? Silahkan Kak, diskusi Kak. Kak Wira, Kak Resi, silakan open mic Kak. Diskusi aja Kak. Kak Yel. Di Kapet ini banyak yang itu ya. Yang lagi bermasalah jaringan ya numpuk di sini semua. Silakan Kakak buka lagi LMS-nya seperti apa rubriknya Kak. Nanti Kakak diskusikan di sini. Halo Kak Resi, Kak. Kak Iel. Seperti apa asesmen otentik apabila terjadinya heterogen, berarti pencampuran, ada atlet di situ, ada yang umum, ada disabilitas. Apa tuh Kak Resi? Yang pertama apa kita lakukan? Dulu Kak, cari dulu deh. Ya Kak Resi, coba. Kak Iel. Tunggu, kita pikirkan dulu ya Kak Wira. Oke. Tulis ya jawabannya, nanti kita presentasikan. Kak Enzi, mana Kak Enzi nih? Kak Enzi, Kak Rian. Memet masih ada ya nih, Memet. Jangan makan lah, Casey. Awak macam merah apa? Sorry ya, hi guys. Sorry ya guys. Ya Baru guys. misi baru guys. Gunakanlah memet dan cinot yang banyak itu, yang masih tersisa. Pak, masih tersalik dalam buku kue Cinono tahu apa? Angkutlah sekotak batang tu Kak Wira. Yo ya. Yuk, dalam buku kau lo tersalik ah. Tak kangen nak cinonot. Peserta didik. Bunyi umpat. Topik.
Kasih. Kak Unyang. Mengecil Kak Unyang. Mana wajah Kak Unyang? Mana Onco? Onco. Woi. Sibuk Onco. Biar soal semester. Kalah kok. Iko betul kok, bro. Siapa sih saya? Pak makan lah. Kalau yang video beko nanya jakun lo sedang mencelek makan. Kakak, Kak Resi, Kak Wira, Kak Yel, itu kalau asesmennya tuh contoh rubriknya tuh ada di LMS tuh Kak. Silakan Kakak buka di LMS Kakak tuh di modul 2.6 tuh Kak, ada contohnya di sana itu Kak. Apa sih ya? Kolaboratif konsep konsep itu benar-benar tidak hanya dapat fokus pada pengembangan keterampilan gerak maka itu perluas hasilnya otentik juga hanya berhenti pada pengumpulan informasi multikanalitis hasilnya juga hanya contoh apakah aktivitas tersebut pada
kelinci kayaknya. Kami mengalau-alau. Gila lu. Ayo, ala kayan tiga ko. Kalau sewaktu mau lama di event ya. Sudah mengirim stiker matu itu tamu lama.
Jam 12 di pulangan. Ke Twitter. Semayang deh enak nanya ke orang tua, nak pikir dulu semayang gitu sekali itu belum deh ya. Ikan hujan tengah hari. Asesmen afektif dalam pelajaran. Informasi itu di dalam pelajaran ada. Laporan masuk dalam kelas.
Aneh, Wak. Maaf ya. Aneh, Wak. Pak.
Maaf sebelumnya Kak. Ya Kak, silakan dibuka kembali apanya Kak? Apa namanya itu? Kameranya Kak, kita mulai untuk diskusinya lagi Kak. Kita presentasikan hasil diskusi kita masing-masing yang telah kita buat. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ini subscribe nih Kak. Baiklah Kak, tadi sedikit ada gangguan. Kita lanjut saja ya Kak. Di materi kali ini kita membahas mengenai asesmen dalam pembelajaran PJOK. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, mohon batuk ya Kak. Ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Silakan Kak. Presentasikan Kak, dari kelompok mana dulu Kak? Siapa dulu yang bisa mempresentasikan Kak? Silakan resen Kak. Oke, kelihatan nggak Kak? Ya Kak, silakan Kak. Diresen aja Kak. Sudah selesai Kak. Oh itu apa namanya? Salam dan bahagia. Assalamualaikum Cukup warahmatullahi waktunya wabarakatuh. 30 menit ya Kak untuk diskusi tadi. Silahkan Kak Salam damai sejahtera, dipresentasikan hasil diskusinya Kak. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, rahayu untuk kita semua Kak di ruang virtual ini. Jadi kali ini kita masuk ke pembelajaran mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Baiklah Kak, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Kak, bagaimana Kak jaringannya Kak? untuk kesepakatan kelas kita bersama. Tolong Kak, siapa yang dulu Kak? Terima kasih hadir seutuhnya. Silakan Kak Din. Silakan tutup chat. Buka kameranya dulu Kak. Silakan dijabarkan tentang apa namanya? Oke, di sini Hasil sebelum asesmen kita masuk asesmen otentik yang telah tujuan dibuat Kak. sesi kita kali ini Kakak, boleh dong Kakak salah satu Kakak untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya diberikan Ya Kak, silakan Kak, siapa dulu Kak? dalam kitab, Ayo Kak, dalam waktu kitab kita jalan Kak. pembelajaran ketakmanian kita hari ini. Silakan Kakak. Resign Kakak yang mau memimpin doa hari ini. Silakan Kak Rit. Ya, ini Kak Resi. Sepertinya jaringan bermasalah. Memang bermasalah jaringan Kak ya. Saya juga kayak gitu Kak. Kak yang lain gimana Kak? Jaringannya bermasalah juga Kak? Sehingga kita agak kesulitan ya Kak. Atau kita lanjut slide berikutnya dulu Kak. Nanti kalau seandainya sudah jaringannya sudah normal lagi, kita lanjutkan diskusinya ya Kak. Bagaimana Kak? Misalnya ini kita nggak banyak slide nih Kak, cuma 25 slide. Sekarang kita udah nyampe di slide yang ke-15. Harusnya kini kita sudah presentasi sekitaran 30 menit, 25 atau 30 menit. Habis itu baru kita slide-nya Kak. Silakan Kak, bagi siapa yang bagus jaringannya Kak. Izin saya lanjut ke materi kita. Jadi Kak, tujuan dari sesi Kak Wira mungkin ini atau adalah Kak Enzi, Kak Il. kami tentunya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nama jaringannya Kak ya. Yang kedua, Bagaimana nih caranya Kak? menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, Tentang hasil diskusinya Kak. Kakak di sini yaitu yang pertama
pertama Kurang dengar nih. Kakak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak ngomong aja kak, di sini suara kakak didengar kok, jelas kok. Kakak di sini, Kakak Ferry, Kakak Fasil. Ini heterogen ini kan bercampur ya. Keterampilannya bercampur. Ada umum, ada disabilitas, dan ada seorang atlet dengan tungkai tidak sama panjang. Di sini ada yang Kalau namanya kakak di sini mengambil rubrik dasar otentik atau penilaian, yaitunya pertama mengukur keterampilannya. pembelajaran PJK. Misalnya Yang pertama para itu atlet ada yang namanya tentunya A, dia definisi tampil dalam asesmen suatu otentik dalam olahraga. pembelajaran PJK. Kalau yang Seorang pendidik kalau sedang pada yang umum itu menjelaskan asesmen sesuai dengan instruksi Otomatis. gurunya, yaitu melakukan passing bawah bola voli dengan cara memantulkan bola ke yang tembok selama dalam saat kita hasil menampilkan dari tes tersebut yang pelajaran mendapatkan harus juga kan setiap termasuk ini dalam yang kategori penilaian yang bagus. ini kan Namun pada saat bermain bola setiap yang voli kita tampilkan bersama ada teman-temannya, nilai yang pendidik tersebut terdiri tidak bagi mampu kita. menggunakan kemampuannya dengan baik. Jadi kita Karena tidak mampu menyesuaikan posisi dengan baik arah dalam datangnya pemahaman bola maupun sehingga dalam korban menerima praktek. bola. Yang Berdasarkan sebenarnya kasus tersebut, apakah hasil saya asesmen bertanya yang juga sama Pak Fasil sudah nih, saya menggunakan kurang mengerti dalam masalah ini. Dalam perkelompokan Jadi tujuan dari pembelajaran PJK ini tidak hanya berfokus Gimana pada caranya pengembangan keterampilan gerak yang menilai parsial, menilai rubrik penilaian untuk orang di disabilitas. mana perkembangan keterampilan yang kompleks Oh. dipengaruhi juga oleh Berarti pengetahuan ya yang Kak Enzi silakan Ki. Ya nih, sepertinya ada Oke. jawaban dari Kak Enzi. Terima kasih. Mungkin Kak Wira masih rancu juga ya. Karena ini kita memiliki perbedaan yang krusial nih. Ada yang atlet, ada yang umum, bahkan ada yang disabilitas. Tapi penilaian otentik itu adalah suatu proses yang melibatkan evaluasi berbagai bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, dan motivasi serta sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajarannya. Di sini panjang tungkai masing-masing peserta didik kita berbeda. Saya mengambil penilaian asesmen otentiknya dalam kasus ini dalam cabang lompat jauh. Di sini kita dapat membedakannya kriteria penilaian kita yang kita bedakan Kak antara atlet, peserta didik umum dan disabilitas. Tidak mungkin level dan penilaian kita samakan. Pasti yang atlet kalau levelnya disamakan, pasti si atlet lebih menang dalam unsur lompatannya. Gitu. Sedangkan peserta didik yang disabilitas otomatis dia akan kalah. Jadi di sini kita bisa membuat rubrik penilaian itu memiliki interval skor yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi kalau atlet ini dia agak jauhkan skornya gitu. Levelnya ditinggikan 80% misalnya, sedangkan yang umum 50% levelnya, sedangkan disabilitas malah lebih rendah 30% dengan penilaian skor yang sama gitu. Jadi kalau kemampuannya misal jarak atlet ini 2,5 meter, nilainya 80, bisa jadi yang umum ini cuma 2 meter, tapi nilainya sama 80. Sedangkan disabilitas ini 1,5 meter, dengan nilai 80 juga. Jadi rentang kesulitannya atau interval nilainya itu berdasarkan skor dan kesulitan yang berbeda. Misalnya seperti itu, karena dia memiliki kemampuan yang juga berbeda serta tungkai yang pasti berbeda. Biasanya si atlet memiliki kekuatan otot tungkai yang lebih mumpuni karena sering latihan. Kalau umum ya seperti peserta didik kita, sedangkan disabilitas mungkin bahkan fisiknya saja ketika kita bawa dia mau ke sekolah sudah kita syukuri gitu, dia udah mau ke sekolah, bergabung dengan teman-teman umum, bergaul dan melaksanakan apa yang kita ajarkan walaupun tidak maksimal. Makanya interval dan skor penilaian itu harus dibuat berbeda dalam rubrik penilaiannya, tidak boleh disamakan. Menurut saya seperti itu Kak Basil.
Ya, itu terima kasih Kak Enzi, sedikit penjabaran dari Kak Enzi. Kak Wira bagaimana? Kak Wira sudah terjawab? Sudah terjawab. Berarti Di sini dalam sini penilaiannya di sini ada dua berarti contoh gambar. yang pertama kita lakukan pengukuran keterampilan dan Moving zigzag. frekuensi atau Gambar B, asesmen sepak bola nilai melalui masing-masing. aktivitas Jadi tidak bisa disamakan Di atau sini kakak dari gambar bisa kita padatkan kepada dua anak tersebut, yang tidak punya gambar keahlian. manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam Disabilitas kita pembelajaran istimewakan. dan Kita istimewakan dalam jelaskan penilaian. di Karena saya tadi sangat lanjut gimana ya jadi dari dua kurang apa gitu, kurang paham gitu. manakah Masih kurang paham. Oke Kak. Nanti kita kasih kita share sedikit gitu Kak. Sebentar Kak Wira, di sini ada sepertinya Kak Eka ini ada penambahan ini. Silakan Kak Eka. ini contohnya ya kakak. Kak Eka, silakan. Ya. Tadi Kak Enzi mengatakan penilaiannya tidak sama, berarti dalam satu kelas itu bisa nilainya berbeda-beda tuh. Boleh resign langsung atau ketik Google kakak. Oke. Saya Itu berarti ini Kak Eka juga mengajukan pertanyaan, apakah jika seandainya asesmen itu dilakukan berbeda setiap peserta muridnya, berarti nilainya juga beda gitu Kak ya? Iya. Oke. Ada yang lain Kak? Oke. Di sini Kak ya. Sedikit. Silakan Kak Eka. Makasih Kak Eka, tutup mic-nya Kak. Oke di sini Kak ya. Di sini sebelumnya, jika kakak sudah membaca di LMS kakak terkait tentang modul ini, modul asesmen otentik ini, pasti kakak tuh tidak merasa kebingungan lagi gitu kan Kak ya. Di sini. Nah, di sini Kak. Layar saya Kak. Nah, di sinilah salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi isi. Jika kakak ada yang membuka LMS kakak di elaborasi isi ini di halaman 4, di sini ada Kak. Di sini ada namanya rubrik asesmen diri dengan portofolio PJK. Berarti itu asesmen dirinya ya Kakak ya. Nah sini Kak, sedikit saya bacakan ya Kak ya. Di sini komponennya apa saja dalam rubrik asesmen penilaian diri asesmen diri itu ya Kak ya. Ini di sini diambilnya kelas 9. Kelas 9 ya Kak ya. Di sini ada kelas 9 semester ganjil. Semester ganjil. Nah, saya pilih dulu. Oke ya. Di sini diambilnya di sini ada kelas 9 semester ganjil. Nah, di situ tuh terdapat tujuan pembelajarannya Kak. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak lompat jauh. Nah, memotivasi belajar dan kemandirian. Oke. Ya, di sini materinya diambilnya di situ adalah lompat jauh Kak. Berarti di sini materinya lompat jauh. Di sini petunjuk asesmennya yang pertama. Yang pertama tuh ada petunjuknya. Peserta didik membentuk kelompok berjumlah 3 orang. Ya, jika silakan kakak sekalian membuka LMS-nya juga nggak apa-apa Kak, mendengarkan penjelasan dari Fasil sekaligus melihat LMS-nya biar paham kakak ya, biar nggak ada kebingungan lagi, biar kita sama-sama paham. Petunjuk asesmen yang pertama itu peserta didik membentuk kelompok masing-masing 3 orang
dengan peran sebagai pelompat, perekam video, dan pengukur jarak. Jadi ada 3 perannya, Kak. Ya. Berarti peran yang pertama itu sebagai pelaku Ya, assessment pelarinya online. gitu kan, Kak, ya, atletnya. Ya, Yang kedua itu pengambilan gambar video, dokumentasi. Yang ketiga itu pengukur jarak. Berarti berapa jarak yang didapat oleh si, misalnya kita kasihlah siswa A, B, dan C. Siswa ini adalah pelaku lari, artinya atletnya. Kemudian si B ini perekam, yang si C ini tuh sebagai pengukur jarak. Kemudian setelah peserta didik yang bertugas sebagai pelompat melakukan aktivitas lompat jauh. Berarti si atlet ini melakukan gerakan lompat jauh, Kak. Ambil ancang-ancang, kemudian melakukan lompat jauh. Kemudian peserta didik yang lainnya bertugas merekam selama pelaksanaan gerak dan mengukur capaian lompatannya. Apa gunanya mereka untuk merekam, Kak? Artinya di sini kalau mereka merekam itu, mereka bisa melihat mulai dari siswa A ini mengambil ancang-ancang akan lari sampai melompat, jauh lompatannya itu bisa di asesmennya itu, Kak. Pas ancang-ancangnya sebagai peserta ini bagaimana ancang-ancangnya. Kemudian pas larinya kayak gimana. Kemudian pas mengambil awalan untuk lompatan sampai mendarat itu asesmennya apa saja. Nah, itu, Kak, masing-masing mencatat target capaiannya. Kemudian dan setiap hasil lompatan serta catatan perbaikannya dari rekaman video itu. Gunanya video itu, Kak. Misalnya kalau dari ancang-ancangnya pas pengambil ancang-ancang awal untuk larinya itu udah salah gitu kan, Kak. Itu makanya di video. Salahnya di mana? Itu yang akan diperbaiki. Pas pengambilan awalan untuk lompatan, misalnya kakinya bagaimana? Apakah kaki tumpuan yang terkuat di awalnya itu atau tidak gitu. Jadi itu berdasarkan video tersebut bisa kita analisis, Kak. Bisa kita jadikan itu asesmen. Bisa kita lakukan perbaikan di sana. Kemudian gunakan kriteria asesmen di bawah ini secara mandiri, kemudian berikan catatan rencana perbaikannya. Di sini, Kak, kemudian itu tuh tetap dielaborasi, Kakak, itu ada di bawahnya itu ada kriteria asesmennya, Kak. Kriteria asesmen itu ada indikator, ada berkembang awal, berkembang, layak, cakap, mahir, kemudian ada capaian levelnya. Kita bacakan satu-satu ya, Kak, ya, indikatornya dulu. Nah, indikator yang pertama itu penerapan keterampilan gerak. Nah, jika tahap berkembangnya berada pada level 1, kriterianya itu adalah kesulitan menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, ragu-ragu dalam menumpu, dan ada kebingungan pada saat mendarat. Apakah peserta didik kita pertama itu masuk ke dalam level 1 ini? Jika iya, nanti kita centang, Kak, itu. Kemudian yang kedua, level yang keduanya itu tahap berkembang. Artinya mampu peserta didik menerapkan perbaikan dalam pengaturan kecepatan berlari awalan, menumpu, dan saat mendarat. Kemudian level yang ketiga, mampu menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, menumpu, dengan tepat pada saat mendarat tanpa ada ragu. Gitu. Kemudian kecakapannya lebih cakap nih, artinya lebih mahir, lebih dari layak tersebut porsinya. Itu peserta didik menunjukkan penerapan pengaturan lari dengan percepatan pada awalan, menumpu dengan kuat pada saat mendarat dengan posisi stabil. Itu kalau sudah cakap gitu, Kak. Kemudian untuk fase mahir, jika itu sudah atlet gitu kan, Kak, ya. Peserta didik mampu menerapkan konsep gerak lompat jauh dengan sempurna dan konsisten. Itu artinya tadi, di mana pada di satu kelas yang kita ampu itu peserta didiknya yang heterogen itu ada yang umum yang biasa saja kemampuannya, ada yang atlet,
kemudian ada yang disabilitas di mana panjang tungkainya tidak sama, artinya itu berbeda Kak. Kalau untuk atlet itu kita sesuaikan juga. Kalau untuk atlet asesmennya itu kayak gimana? Untuk tantangannya itu bagaimana? Untuk capaiannya itu sebagai apa? Contoh dalam lompat jauh ini, contoh kalau di atlet itu jika atlet tersebut mampu mencapai lompat jauh itu, katakanlah untuk anak SD. Anak SD itu jauh lompatannya misalkan 3 meter gitu Kak ya. Itu kalau udah sekelas atlet itu akan berbeda hasilnya dengan disabilitas yang mempunyai panjang tungkai yang berbeda. Bisa saja misalnya kan anak yang disabilitas ini mendapatkan jauh lompatannya cuma 1 meter 20 cm gitu. Jadi asesmen itu kita berikan, kita buat berdasarkan dari peserta didik. Itu juga berangkat dari pembelajaran berdiferensiasi Kak gitu. Itu gunanya berpelajaran diferensiasi itu kita buat asesmen itu, kita kelompokkan anak dulu Kak. Ini kelompok anak yang sudah mahir gitu kan. Ini kelompok anak yang sudah mulai berkembang. Ini kelompok anak yang memang disabilitas butuh bimbingan khusus gitu kan. Jadi tidak sama. Itu yang seperti yang dipertanyakan oleh Kak Ika tersebut. Dalam satu kelas itu ada beberapa kelompok peserta didik. Apakah nilainya sama gitu kan? Beda kita. Itu artinya nilainya juga beda Kak. Karena kenapa beda? Ya apa capaiannya atau tantangan apa namanya? Target dari masing-masing peserta didik kita itu tidak sama Kak. Tidak sama. Di sini kenapa saya katakan tidak sama? Ya itu tadi, ada yang atlet, ada yang umum, ada yang disabilitas. Bagaimana sama kita? Bagaimana kita bisa menyamakan anak yang umum ini dengan atlet gitu kan Kak ya? Tidak mungkin kita menyamakan anak yang disabilitas ini dengan atlet gitu. Pasti kemampuannya beda gitu kan Kak. Jadi artinya di saat kalau atlet itu kita ambil rubriknya itu Kak dari mahir dari cakap sampai mahir gitu Kak, rentang apanya, rentang penilaiannya. Tidak mungkin kan kalau seandainya rentang penilaian anak disabilitas tersebut yang mempunyai tungkai tidak sama panjang, kita ambil rentangnya dari cakap sampai mahir. Itu tidak mungkin sekali kan Kak ya. Berarti kita sesuaikan anak peserta didik kita ini, kalau jika dia mengalami disabilitas ini, kita ambil rentangnya paling bawah dulu Kak. Kita ambil rentang yang paling bawah dulu, contohnya kita ambil di level 1. Di mana level 1 itu untuk penerapan keterampilan geraknya, peserta didik tersebut kesulitan menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, ragu-ragu dalam menempuh dan ada kebingungan pada saat mendarat. Ya memang pasti mereka ragu gitu kan Kak ya. Kenapa mereka ragu? Jika peserta didik tersebut, kita ambil satu contoh kayak yang anak yang disabilitas tadi, dia kan mempunyai panjang tungkai yang berbeda. Artinya Kak ya, mereka tuh ragu untuk oke lah, pas di saat ambil ancang-ancangan lari, mereka bisa menggunakan pada tahap awal itu menggunakan tumpuan kaki yang terkuat. Contohnya kaki yang terkuat dia itu kaki kiri gitu Kak ya. Kemudian pas di saat mengambil awalan untuk melompat, dia ragu gitu kan Kak. Artinya pas nyampe di papan tolakan itu, pas berpapasan itu kaki kanan gitu Kak. Kaki kanan dia. Pasti dia itu akan berpikir kaki kanan ini nggak kuat gitu. Pasti dia itu akan berganti dengan kaki kiri. Artinya kecepatan, keseimbangan dan mereka itu tidak maksimal jadinya Kakak, karena mereka tuh ragu gitu loh. Karena mereka tuh tidak yakin dengan kaki kanan mereka, karena itu bukan tumpuan kaki kuatnya gitu Kakak.
Nah, kemudian untuk indikator berikutnya ada portofolio kemajuan keterampilan gerak pada lompat jauh. Nah, untuk level satunya di sini menuliskan hasil capaian lompatan awal, belum merencanakan menerapkan perbaikan yang jelas, belum menunjukkan kemampuan belajar terlihat dari capaian lompatan sebelumnya. Kalau untuk level 2-nya, peserta didik tersebut menuliskan hasil lompatan capaian lompatan awal, sudah merencanakan dan menerapkan perbaikan. Artinya di sini Kak, dalam portofolio ini jika level 1 tersebut peserta didik itu tidak menuliskan capaian mereka, misalnya seperti lompat jauh pas disabilitas tadi itu, lompat jauhnya mereka baru cuma bisa mencapai 1 meter gitu Kak. Berarti mereka belum mencatat pas di awalnya itu, pas di level pertama tuh. Tapi jika mereka sudah mencatat, kemudian mengevaluasi dan memperbaiki dari gerakannya tersebut, itu sudah masuk level 2 dia itu. Begitu selanjutnya. Berarti tidak semua rubrik yang sama kita gunakan pada kelas yang heterogen gitu Kak. Paham Kak di sini Kak? Masih ada keraguan Kak? Kakak juga bisa tuh buka LMS Kakak sekarang di modul 2.6. Silahkan Kakak cross check dulu gitu kan Kak ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita belajar sama-sama di sini Kak. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Bagaimana Kak? Sepertinya ini Kak Desi sudah ada gitu Kak. Apakah Desi sudah bisa mempresentasikan sedikit hasil diskusi tadi Kak? Yang nomor 8 dapatkan umpan balik. Silakan Kak. Nah, jadi setelah uji coba asesmen Kakak dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari ini kita tidak ada benar salahnya Kak. Berarti kita melakukan rancangan dulu Kak. Rancangan itu kan bisa kita perbaiki gitu Kak. Silakan saja Kak. Kakak kemukakan saja dulu Kak apanya. Tadi saya mau rencananya seperti ini loh Kak gitu kan. Anak yang itu seperti ini, yang itu seperti ini gitu loh. Seperti kalau seandainya ini sudah bagus nih Kak, ini sudah tepat gitu kan. Kalau ini nanti kita perbaiki ya Kak, harusnya seperti ini, kita sesuaikan dengan rubriknya gitu. Jika di sini kita presentasi sedikit aja dulu Kak, 5 menit atau 10 menit juga nggak apa-apa Kak. Nanti kita perkuat lagi kuatkan pemahamannya gitu Kak. Atau kakak yang lain misalnya ada Kak Agung atau Kak Eka nih, silakan Kak. Ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b ya Kak. Nah, jadi Kak, kita lanjut. Di diskusi kelompok ini, bagaimana pendapat kakak-kakak setelah melakukan contoh rubrik asesmen dari Bagaimana Kak? Dengan portofolio tersebut? Di sini ya Kak. Kakak buka di LMS-nya, buka berarti buat yang nomor 4-nya Kakak. Boleh Kakak sekarang Kakak. Itu salah satu contoh ya Kakak, alternatif asesmen dari permasalahan. Bagaimana jaringan Kak ya? Atau saya lanjutkan lagi penjabarannya Kak? Atau Kak Eka silakan dulu Kak. Di Kak Eka sepertinya dari kelompok 2 tadi gitu Kak. Bagaimana Kak Eka dalam merancang asesmen otentiknya Kak? Petunjuknya Kak, nanti tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik jenjang pendidikan. Atau Pak Eko mungkin? Ya, Kak Eko? Boleh. TK, SD, SMP, SMA maupun SMK ya Kak.
Di sini kita akan membagi 3 kelompok. Sebelum Kak ya. Oke. Kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri. Kelompok B Ya Kak Eka, silakan Kak Eka. Jangan membuat ragu Kak. rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C Nah, kami dari kelompok 2 mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh rubrik Wira atau Kak Fasil. Di sini katanya waktu pengerjaan mereka 30 menit. jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat proses pendidik yang heterogen adalah atlet, ada yang umum dan ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang sama panjang seperti apa asesmen atletik dan ada rubrik yang akan dibuat. Di sini langkah-langkah yang akan dibuat asesmen atletiknya adalah proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa berprestasi, motivasi, dan sikap aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Penjas. Ya Kak, lanjut Kak. Dan pembahasan tentang keragaman pentingnya saling menghormati menampilkan berbagai budaya dan tradisional dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berbagi pengalaman. Berarti kalau yang tinggal di rumah itu kelompok 1 ya, kakak kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kalau di breakout 1 itu kelompok B ya Kak membuat rubrik penilaian oleh teman. Ya Kak. Breakout 2 kelompok C membuat Maaf sebelumnya memang jaringan Kakak ya. Memang jaringan akhir-akhir ini lagi bermasalah. Kemudian ada dari beberapa kita juga kurang sehat, termasuk saya ya Kak ya, termasuk saya lagi batuk gitu Kak. Jadi maaf jika penjelasan atau suara saya tidak begitu jelas Kakak ya. Ya Kak, artinya di sini ya Kak, asesmen otentik ini kita melakukan asesmen penilaian terhadap peserta didik dalam satu kesatuan utuh. Dalam satu kesatuan utuh, contohnya di sini tidak menilai melakukan asesmen itu berdasarkan satu keterampilan saja. Contoh tadi kita ambil di yang tadi itu kan ada contohnya di sini kita ambil dalam permainan bola voli gitu kan. Bermain bola voli di mana di saat itu jika kita melakukan tes biasa saja pasti kita akan mengambil yuk nak kita ambil nilai tes servis bawah atau servis atas gitu. Berarti itu cuma satu teknik aja baru bukan ya. Itu baru satu teknik aja. Passing bawah aja dulu atau mungkin minggu depan atau passing atas saja atau servis atas gitu Kak. Kalau untuk asesmen ini tidak Kak. Kalau asesmen ini merata semuanya. Semuanya di asesmen. Mulai dari peserta didik itu kita suruh dia tuh melakukan sebuah permainan. Contohnya seperti permainan bola voli. Mulai dari sudah kita bagi 2 kelompok, sudah mereka ada masuk lapangan, di saat peluit pertama dimainkan ditiup, di saat mereka itu sudah servis bawah dan pihak lawan sudah mengambil ancang-ancang dengan persiapan pertahanan mereka dengan passing bawah atau passing atasnya, itu sudah kita lakukan asesmen. Mulai dari dia bermain itu, mulai dari servis yang dilakukan sampai terakhir gitu, itu yang dilakukan, itu yang dikatakan dengan asesmen awal. Asesmen awal itu yang dimana artinya di saat mereka tuh bermain
bagaimana penyerangan mereka, bagaimana pertahanan mereka, bagaimana cara mereka menyelamatkan bola, bagaimana cara mereka mengambil bola, bagaimana cara mereka spike gitu. Itu tuh di dalam itu satu kesatuan utuh itu yang dikatakan dengan asesmen otentik. Beda dengan asesmen yang sematif saja atau asesmen formatif saja, itu berarti cuma satu gitu kan. Kalau nggak salah ya mengenai membuat Sampai sini ada sedikit paham ya Kak? Tolong kasih jempolnya Kak. sama Asep untuk diskusinya. Oke, Kak. Yang lain Kak bagaimana Kak? Iya Kak, Kak Wira silakan Kak Wira. Ada pertanyaan kayak ini ada tambahan gitu. Di sini saya masih rancu juga nih Kak Fasil. Ya, terkait apa Kak? Mencontoh tadi itu kalau kita jadikan contoh tadi di modul 2 yang tadi 2.6 MB tentang lompat itu kan sudah saya baca juga kan. Di sini kan ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Iya. Kalau tadi soal yang awal tadi kan ada 3 kelompok namanya, kelompok atlet, yang 2 kelompok umum, yang 3 kelompok disabilitas. Ya kan? Iya Kak. Berarti ada 3 kelompok. Yang saya tanya di sini ya Kak Fasil, kalau atlet berarti udah cakap ke mahir dia tuh kan, otomatis kelompoknya penilaian rubriknya udah cakap. Oke, sudah ada di grup. Ya, benar. Kalau yang umum berarti pengembangannya masih layak, ada yang macam-macam, ada pengembangan dalam layak, pengembangan baru-baru level 2 atau layak atau level 3. Berarti dia mampu, kalau level 2 dia mampu menerapkan perbaikan dalam pengaturan kecepatan berlari, awalan, menempuh, dan saat mendarat. Kalau dia udah masuk ke layak yang umum ini antara 2 nih nilainya, antara pengembangan atau layak. Ya kan Kak Fasil, ada juga bisa juga menjadi cakap. Ya kan? Tidak selalu atlet ya seorang atlet yang bisa menjadi cakap atau mahir. Iya Kak. Ada potensi di dalam diri atlet tersebut. Yang saya tanya di sini, yang umum tuh bisa jadi ada potensi di dalam diri yang tersembunyi selama ini, tidak tahu kita kan, tidak selalu atlet yang mahir atau cakap. Yang saya tanya di sini, orang yang berkebutuhan khusus ini itu selalu nilainya di level 1. Kesulitan apalagi dalam contoh modul 2.6 dalam 4, apalagi disabilitasnya dalam kakinya yang sakit, ya kan? Ya Kak. Di mana lah nilainya kita kasih itu gitu. Itu dia Kak. Itu yang jadi pertanyaan anak-anak kan. Bentar Kak, lagi azan Kak, kita break bentar ya Kak, lagi azan ya Kak. Sisa salah mengemek-ngemek ya. Aku jangan dulu.
Jam 9 mo Tapi jam 1 kurang pilihmu. Ya Kak, di sini ada Kak Desi yang Kak tangan dapat Kak, silakan Kak Desi. Bentar Kak Ira. Ya, kakak lanjut lagi ya Kak Fasil. Oke Kak. Yang tadi kan ada anak-anak yang disabilitas. Bagaimana rubrik? Apakah materi yang sama kita lakukan atau kita tukar strategi mengajar kita? Akan ada kakak lihat dari rubrik tentang langkah-langkahnya ada kreativitas dan kebugaran. Peserta didik diberi kebebasan merancang strategi permainan untuk orang stabilitas itu. Ya, gimana kakak tanya begitu? Masalah anak kakak ada satu orang seperti itu. Kesulitan melompat, ya ada kakinya gitu. Gimana nilainya tuh? Itu nilainya 1 aja, level 1 terus kan? Itu gimana akhirnya gitu nilainya gitu. Nilai dalam apanya? Padahal kan penilaian otentik ini kan setiap hari diambil. Tidak ada batas waktunya, ya kan? Itu yang kakak tanya. Ya Kak, sebelum saya jawab pertanyaan dari Kak Wira atau kita berbagi pengalaman, silakan dulu di sini Kak Desi lagi angkat tangan nih. Kak Desi mau menjawab pertanyaan dari Kak Wira atau mau menambahkan atau bagaimana nih Kak Desi? Silakan Kak. Kak Desi? Oke, sepertinya Kak Desi lagi mengalami gangguan juga. Di sini Kak Wira, sedikit saya ini pengetahuan saya atau kita saling berbagi pengalaman Kak ya. Nanti kalau seandainya saya salah, tolong dibenarin gitu kan Kak. Kalau seandainya ada ilmu yang Kakak dapatkan, bisa Kakak terapkan gitu Kak ya. Nanti kalau saya salah, tolong disanggah Kak ya. Oh itu salah gitu ya. Gini Kak, memang setiap kita itu di sekolah itu tidak mungkin mendapatkan peserta didik kita itu normal semua gitu Kak ya. Tidak ada normal semua, pasti ada anak yang cibi satu-satu gitu kan, anak yang cerdas sekali gitu. Ada juga kita menemukan anak itu peserta didik kita itu yang mengalami ABK, anak yang berkebutuhan khusus atau yang inklusif gitu kan Kak ya. Jadi bagaimana cara kita membuat asesmennya? Sementara kalau kita samakan dengan peserta didik yang normal maupun dengan yang atlet, pasti mereka akan jauh ketinggalan gitu kan Kak ya. Pasti posisi mereka itu tetap di level 1 dan level 1 saja ya. Jadi itu ya Kak Il, mungkin jaringan Kak Il itu situ Kak Il. Jaringannya Kak. Jadi disitulah strategi kita sebagai guru PJOK, bagaimana cara kita meningkatkan peserta didik kita yang ABK tersebut yang rubriknya berada di level 1 bisa meningkat ke level 2 ataupun ke level 3. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan modifikasi Kak. Kita lakukan modifikasi dari permainan atau materi tersebut. Kita turunkan Kak, targetnya. Contoh misal, kalau untuk dalam lompat jauh tersebut, untuk target atlet kita targetkan misalnya 4 meter gitu kan Kak ya. Kalau untuk normal misalnya cukup 2 meter, 2,5 meter itu udah paling jauh gitu kan Kak ya. Kalau untuk anak ABK tersebut kita targetkan misalnya untuk 1 meter saja. Apakah dia bisa mencapai 1 meter deh? Target pertamanya misalnya pada awalnya sampai mereka gitu kan Kak, kita tambah lagi 10 cm, berarti 1 meter 10 cm. Apakah peserta didik ini bisa mencapai targetnya tersebut? Kalau sudah bisa mencapai targetnya, berarti kan udah perbaikan tuh Kak, dari level 1 ke level 2 gitu. Berarti targetnya aja yang kita turunkan Kak. Jangan kita samakan target peserta didik yang normal dan atletik, yang atlet dengan peserta didik kita yang ABK gitu, yang inklusif. Berarti target kita yang kita turunkan gitu Kak. Jadi
rubriknya kita juga buat rubrik khusus gitu Kak. Tidak bisa kita samakan rubriknya dengan anak-anak yang normal gitu. Berarti rubriknya tersendiri gitu Kak. Gimana Kak Wira? Ya, berarti dikelompokkan rubrik penilaiannya ya Kak Pasya. Ya. Iya, berarti kita kembali lagi ke pembelajaran diferensiasi gitu kan Kak. Oh iya, Ya, kita kelompokkan anak-anak kita dulu, peserta didik kita. Ini kelompok yang mahir nih. Ini ada 5 atau 6 orang nih, kamu kelompok sini. Kita sisihkan dulu. Ini kelompok yang normal ini di sini. Ini kelompok ABK di sini. Berarti materi kita berikan sama, cuman cara penyampaiannya yang berbeda gitu Kak. Gaya mengajar kita yang berbeda. Nah, kemudian asesmen, rubrik asesmen itu juga berbeda, tidak bisa kita samakan anak yang atlet ini dengan yang normal. Itu sudah beda tuh Kak. Apalagi dengan anak yang ABK dengan yang atlet gitu. Jauh berbeda sekali. Cuman untuk kita mencapai targetnya itu, target dari peserta didik kita itu yang kita turunkan Kak. Contohnya yang seperti tadi, lompat jauh kalau untuk atlet kita targetkan 4 meter. Kalau untuk yang normal cukup 2 meter. Kalau untuk ABK kita mulai dari 1 meter dulu. Kalau seandainya jika sudah tercapai dia 1 meter itu berarti dia capai target pertama, itu artinya level 1 Kak ya. Kemudian kita naikkan levelnya 5 atau 10 cm. Jika dia sudah bisa pada target yang kedua, itu artinya udah berkembang dia itu Kak. Udah naik nilainya itu. Ranknya udah naik gitu. Jadi level 2 ya. Jadi level 2. Kalau seandainya dia sudah sampai level 2, dia usaha lagi, kita naikkan 5 cm. Tercapai lagi, kita udah masuk ke level 3 gitu kan. Ya. Kalau begitu juga dengan orang normal, dengan atlet, kalau seandainya normal itu kita target pertamanya 2 meter, kalau mereka sudah tercapai kita targetkan 2 meter 30. Kalau sudah tercapai kita target lagi 2,5 meter. Gitu Kak, kita untuk memancing stimulusnya gitu. Bagaimana Kak? Iya, di sini udah paham. Insya Allah. Udah paham Kak? Oke, ada yang lain Kak? Atau Kak Ika mungkin penambahan atau penguatan yang lainnya Kak? Silakan Kak Ika. Sudah jelas Kak Peri. Oke, sudah jelas ya. Oke, ini kita terkendala di slide nih Kak. Oke, kita lanjut slide-nya. Ini diskusinya sudah kita lakukan diskusi Kak ya. Rubriknya kita udah diskusi juga. Kak ya, udah kita presentasikan juga. Apa hal yang baru dapat diskusi ya? Nih Kak, sebelum kita sampai ke 4 slide berikutnya, sebelum kita tutup, di sini Kak ada pertanyaan sih Kak, ada pertanyaan pemantik. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika Anda diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak menemukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kak. Mau raise hand langsung boleh Kak. Kalau raise hand kita cukup 1 penjelasan saja dari siapa gitu Kak. Silakan Kak. Atau Kak Wira bisa jawab ini Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Ya, saya sangat puas dengan kejelasan dari modul 2.6. Saya baca melalui modul-modul dan penjelasan dari Kakak Pati memuaskan karena saya dalam diskusi ini, pembelajaran ini ada kaitan dengan siswa saya. Ada yang berkebutuhan khusus, tapi atlet tidak ada lah gitu yang mencerminkan atlet, banyaknya umum gitu. Tapi dalam diri anak itu ada potensi gitu. Ini saya yang dapat pembaruan
ada per kelompok-kelompok gitu. Nah, dalam rubrik penilaiannya itu tidak satu rubrik aja yang akan kita buat. Ada kelompoknya nanti, ada kelompok yang disabilitas, ada kelompok umum, ada nanti kalau ada kelompok atlet gitu. Berarti dalam penilaian di sini ada level-levelnya. Di situ saya dapat pembaruan dalam pelajaran asesmen otentik ini. Jika Anda diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang Anda lakukan, insya Allah saya akan mencoba yang ini. Akan mencoba yang terbaru ini, karena yang dapat dari pembaruan ini mungkin ada, tapi tidak terperinci yang sudah kita ajarkan melalui Kak Fasil. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK jika tidak melakukan otentik? Kalau menurut saya sangat penting, karena di sini kita mengelompokkan anak, dari sinilah kita nampak kualitas anak, kemampuan anak dalam pola gerak. Kita juga di sini kita membentuk dasar bisa anak itu menjadi seorang atlet gitu dari dasar nih dalam pola gerak. Itu aja, ini sangat penting kalau menurut saya gitu ya. Sampai itu aja Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Wira atas penjabarannya. Memang sebenarnya kalau kita bahas-bahas otentik ini waktunya nggak akan cukup 2 jam gitu kan Kak ya, karena kita dibatasi waktu juga. Memang pembelajaran otentik ini sangat bagus sekali karena kita sudah dengan otentik ini kita dapat mengetahui keterampilan apa saja yang sudah didapat oleh peserta didik kita, bagaimana mereka melakukannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum gitu Kak ya. Iya. Oke Kak, terima kasih Kak Wira penjabarannya. Kita lanjut slide berikutnya ya Kak ya. Nah, kita masuk refleksi dan pesan kunci Kak. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Jika selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan dengan singkat. Sepertinya ini sudah dijawab oleh Kak Wira barusan Kak ya. Di pembelajarannya asesmen baru ini bagaimana kita menerapkannya di sekolah untuk otentik buat peserta didik kita gitu kayak di sini pesan kuncinya Kak. Yang pertama, asesmen membantu pembelajaran anak dan pelibatan murid dalam asesmen. Itu artinya Kak. Oke. Sini pesan kuncinya ada 2 Kak ya. Berarti asesmen membantu pembelajaran anak dan pelibatan murid dalam asesmen tersebut. Kemudian bentar Kak, saya masuk slide yang terakhir. Di sana nggak ada yang terakhir berarti Kak. Oke, ini Kak. Oke Kak, kita masuk ke dalam slide yang terakhir. Terima kasih, artinya terima kasih di sini. Kita sudah mencapai pada pembelajaran 2.6. Sudah selesai ya Kak ya. Izin saya tutup presentasi dulu. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, boleh Kak satu orang dari kita untuk bersyukur Kak? Kak Gum mungkin Kak Gum? Silakan Kak Gum. Yang lain Kak yang bisa buka itu kameranya, silakan buka kameranya. Silakan Kak Gum, kita bersyukur Kak Gum. Baiklah kita bersyukur. Mulai. Bersyukur mulai Pak. Bersyukur selesai. Oke, terima kasih Kak Gum telah memimpin kita di akhir pembelajaran dengan menutup doa bersyukur. Terima kasih kakak semuanya telah bersemangat untuk tatap maya kita hari ini 2.6. Jangan lupa kakak nanti kalau seandainya ada tugas dicek lagi ya kakak ya. Kemudian besok kita jangan lupa Kak, besok kita tes akhir Kak.
Besok kita tes akhir, jangan lupa besok seharian waktunya tuh Kak. Kemudian dibaca lagi modulnya Kak. Kalau seandainya ada tugas yang belum selesai kita selesaikan. Saya tutup dulu Kak ya, saya matikan rekor dulu Kak ya. Ayo nih kau Roni sok kau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak, doh. Warahmatullahi wabarakatuh.